Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan di video kali ini gua mau ngebahas sesuatu yang memang belakangan ini lagi banyak diperbincangkan sama banyak orang, khususnya untuk pengguna-pengguna PC dan juga para pembeli atau end user, khususnya untuk di ranah PC kali ini. Jadi belum lama ini banyak yang memprotes ketika mereka membeli sebuah produk. Kemarin itu permasalahannya lebih banyak di CPU sih. Ini mereka banyak yang protes karena mendapatkan barang yang kabar-kabarnya katanya nggak resmi garansinya, dan juga ini terjadi baik itu untuk pembelian online ataupun offline. Permasalahan ini mulai diperbincangkan karena end user atau para pembeli ini ngerasa dirugiin karena mereka nggak mendapatkan barang yang semestinya, dimana mereka bayar dengan harga yang 100% full untuk harga yang memang resmi dipasarkan di Indonesia. Tapi justru mereka malah mendapatkan barang yang disebut-sebut itu adalah barang PI. Nah, apa itu barang PI dan apakah itu sejenis sama black market atau enggak? Di sini, di video ini, gue bakalan ngejelasin ke kalian semua maksud dari barang PI itu apa, black market itu apa, dan barang yang resmi itu gimana. Nah, yang paling pertama yang mau gue bahas ini adalah soal barang atau produk bergaransi 100% resmi. Jadi gue bisa sebut ini 100% resmi karena memang distributornya itu ditunjuk untuk mengelola dan mendistribusikan barang itu langsung dari brandnya. Pada dasarnya semua komponen-komponen PC ini yang bakalan dijual nggak cuma PC sih, tapi ada smartphone juga, ada laptop juga, banyak lah. Pada dasarnya barang-barang ini semua itu memiliki distributor yang ditunjuk. Jadi sebenarnya gue juga agak males kalau misalkan ada yang bilang, oh ini garansi distributor, oh ini garansi distributor. Padahal sebenarnya barang yang resmi pun punya distributornya masing-masing. Nah, barang-barang yang memiliki garansi resmi ini juga memiliki distributor sendiri yang memang udah ditunjuk langsung oleh brandnya atau memang dari distributornya mengajukan sebagai distributor resmi mereka. Keuntungan dari barang resmi sendiri adalah tentu pastinya salah satunya adalah soal after sales, yang dimana kalau kalian itu bermasalah barangnya atau terjadi kerusakan dalam jangka waktu garansi yang kalian milikin, itu kalian masih bisa mengklaim garansinya, lebih dipermudah lah prosesnya daripada kalian menggunakan barang yang non resmi. Contoh gampangnya aja, kalau kalian punya barang yang resmi, kalau misalkan kalian mau klaim garansi, itu kalian nggak perlu jauh-jauh beli ke toko, ngeklaim ke toko tempat kalian di mana beli. Tapi kalian cukup cari service center terdekatnya atau cari distributor cabang terdekatnya. Jadi nggak perlu tuh yang namanya harus rela-rela ngirim barang balik ke tokonya, apalagi sampai bawa-bawa nota apa segala macam. Karena biasanya barang-barang yang resmi ini mereka udah memiliki distributor cabang di beragam kota atau bahkan punya service centernya langsung di beragam kota. Banyak dari produk atau barang bergaransi resmi juga biasanya kalau kita beli itu dia mendapatkan yang namanya kartu garansi. Tapi karena zaman udah semakin berkembang, sekarang ini banyak juga yang udah nggak menggunakan kartu garansi. Jadi kalau kalian beli barang dan misalkan tokonya bilang ini garansi resmi, itu kalau misalkan kalian nemuin nggak ada kartu garansinya, itu bukan berarti tokonya bohong. Tapi sekarang ini biasanya mereka melabeli cukup dengan stiker aja, sisanya mereka bisa tracking melalui serial number. Nah, serial number tersebut udah tercatat secara resmi di distributor masing-masing, dan tentunya ini adalah distributor yang memang pengelolaannya resmi. Sehingga kalau kalian nanti mau klaim garansi, itu sebenarnya nggak perlu lagi yang namanya nota pembelian. Kalau misalkan kalian mengklaimnya itu langsung ke service center atau langsung ke distributornya. Jadi kalaupun terjadi kesalahan dan ternyata setelah di track serial numbernya ternyata nggak tercatat di distributor atau di service center resmi, itu tandanya barang kalian bukanlah barang resmi. Dan kalau tokonya itu bilang ini adalah barang resmi, berarti kalian udah terkena kecohan dari sales atau dari toko tempat kalian beli itu. Sebelum gue lanjut, gue kasih tahu juga kalau di sini videonya bukan untuk menyudutkan salah satu toko, karena gue yakin juga nggak cuma satu toko yang memang menjual barang PI dan juga barang BM, tapi sepengetahuan gue kalau di komponen-komponen PC masih jarang banget untuk barang-barang yang namanya black market kayak gitu. Jadi untuk selanjutnya gue hanya menginformasikan aja contoh-contoh barang PI itu seperti apa sih, terus barang resmi itu seperti apa sih, dan barang black market itu seperti apa. Nah, masih soal barang resmi, apa sih keuntungannya kalau misalkan kita beli barang resmi? Keuntungan dari beli produk resmi atau barang resmi adalah karena ini udah terverifikasi langsung oleh brandnya ke distributor mereka yang mengelola barangnya ini.
Itu kalian kalau misalkan beli dan ternyata lagi ada promosi atau lagi ada bundling, terutama untuk bundling yang fisik ya, ini kalian bisa mengklaim hadiah-hadiah tersebut atau bisa mendapatkan promosi-promosi atau bundling-bundling tersebut, khususnya untuk promosi yang memang regional di negara kita, yang dimana itu adalah di Indonesia. Contohnya misalkan kalian beli CPU, terus ternyata kebetulan lagi ada promosi, lagi ada bundling, misalkan beli CPU dapat SSD. Itu kalian bisa mengklaim ke distributor resminya. Dan rata-rata memang cara mengklaimnya seperti itu. Nah, kalau kalian beli barang yang PI, itu biasanya kalian nggak bisa mendapatkan promosi-promosi yang dimana promosinya itu memang bundling untuk eksklusif regional Indonesia aja. Tapi kalian masih tetap bisa mengklaim untuk promosi-promosi global kalau misalkan kalian beli barang yang PI. Dan itu nanti akan gue jelaskan, sekalian gue ngejelasin PI itu apa. Intinya kalian akan mendapatkan keuntungan-keuntungan tersebut. Belum lagi kalau misalkan di Indonesia itu suatu brand lagi mengadakan event-event tertentu dan kebetulan kalian punya produknya, biasanya kalian bisa ikut serta untuk ikutan, baik itu online ataupun offline. Nah, kalau online ini gitu biasanya mereka minta mendaftarkan serial number-nya yang dimana nanti bakalan di-track serial number-nya itu dari distributor resmi mereka atau enggak. Jadi kalau misalkan kalian bukan pakai yang resmi, tentu kalian nggak bisa ikutan. Untuk promosi-promosi digital, terutama untuk promosi global atau internasional, biasanya ini rata-rata seperti bonus game misalkan, itu untuk barang PI masih bisa. Dan pastinya kalau kalian udah beli barang atau produk yang 100% bergaransi resmi, itu tandanya kalian udah mendukung perekonomian negara kita sendiri karena otomatis di situ kita udah ikut serta untuk bayar pajaknya. Dan mungkin ada dari kalian yang ngerasa kalau misalkan, "Oh bang, tapi kan pajak bea cukai aja itu mahal banget gini. Lu bisa bandingin sendiri, lu silakan import sendiri kalau misalkan lu pingin beli barang, terutama barang-barang soal komputer kayak begini, lu silakan beli VGA card atau beli CPU atau beli apa dari luar negeri. Abis itu lu bawa ke sini dan lu bayar bea cukainya, gua jamin itu harganya bakalan lebih mahal daripada lu beli produk atau barang yang memang terdistribusikan 100% resmi ini. Ditambah lagi lu akan mendapatkan promosi-promosi ke depannya atau dapat bundling-bundling ke depannya atau bisa klaim game gratis dan segala macam. Lalu selanjutnya yang akan gua bahas adalah barang atau produk dengan status black market. Jadi kata-kata black market ini populernya itu pas udah BlackBerry muncul ke Indonesia ya, dimana saat itu fenomenal banget. BlackBerry, black market, BlackBerry BM itu banyak dijual gitu. Dan bahkan kata-kata black market ini sendiri juga kadang digunakan dan dimanfaatkan oleh para penipu-penipu online, yang dimana mereka biasanya bakalan kasih harga yang jauh berkali lipat lebih murah daripada barang yang memang beneran dijual. Karena faktanya orang mencari barang black market itu pengennya ya karena lebih murah sehingga dimanfaatkan oleh para penipu-penipu ini. Tapi nggak semua black market itu yang jual nipu. Dan memang benar faktanya black market itu punya harga yang lebih rendah daripada barang yang resmi. Produk black market ini bisa lebih murah karena biasanya rata-rata ini adalah barang yang jalur impornya itu bisa dibilang selundupan karena melewati yang namanya pajak, begitu-begitu, dan mungkin ada oknum juga di dalam situ sehingga mereka bisa skip yang namanya bea cukai dan segala macamnya. Jadi bisa dibilang produk atau barang black market ini legalitasnya nggak jelas, habis itu distribusinya juga nggak jelas, sehingga kalian juga nggak mendapat jaminan yang benar-benar jelas. Umumnya sih barang-barang black market ini nggak memiliki garansi, karena sebenarnya untuk barang black market ini statusnya jadinya adalah barang yang udah dibeli sama end user. Dimana kalau udah dibeli itu garansinya terus-terusan berjalan sehingga toko-toko pun nggak berani kasih jaminan kalau ini garansinya full bakalan di cover oleh brandnya. Kalaupun tokonya ngasih jaminan, biasanya mereka akan memberikan yang namanya garansi toko. Biasanya 7 hari atau 1 bulan. Ini biasanya kejadiannya itu banyak untuk konsol-konsol yang memang belum resmi di Indonesia. Misalkan contohnya Nintendo Switch itu biasanya cuma dikasih garansi toko aja selama 1 bulan. Atau waktu zamannya PlayStation itu belum ada resmi di Indonesia, itu garansinya juga cuma 1 bulan. Tapi bagaimana dengan smartphone? Yang dimana smartphone ini untuk produk black marketnya itu dia masih bisa dikasih garansi 1 tahun untuk produk black market. Coba bayangin. Nah, jadi untuk kasusnya smartphone ini sebenarnya agak-agak berbeda. Ini sebenarnya logika-logika gue aja. Gue belum riset secara penuh. Lu boleh percaya, lu boleh enggak. Ini bisa salah 100% bahkan. Gue itu mencurigai memang ada distributor gelap dalam tanda kutip yang memang mereka ini tugasnya adalah untuk mengumpulkan bisa dibilang tengkulaknya smartphone lah. Sehingga mereka mengumpulkan barang-barang black market ini dan
mereka menjadi distributoran untuk toko-toko yang nanti akan jualan. Caranya sebenarnya gampang-gampang susah. Jadi nanti kalau misalkan ada smartphone yang bermasalah, itu bisa langsung ditukar baru, dan smartphone yang bermasalah ini nanti mereka bisa refurbish. Sehingga bakalan muncul bisnis baru yang dimana kita tahu itu ada yang jual yang namanya smartphone refurbish. Dimana itu ada sangkut pautnya juga dengan penjualan produk-produk smartphone black market ini. Tapi sejauh ini untuk kasus komponen-komponen PC, gua masih belum nemuin untuk produk-produk black market yang dijual benar-benar bebas di pasaran dan sebegitu terbukanya. Mungkin karena untuk minat smartphone itu demand-nya lebih tinggi daripada di komponen-komponen PC ya. Dan untuk distribusinya sendiri di komponen-komponen PC itu cenderung lebih kompleks karena banyak banget juga kan jenis-jenis dan barang-barangnya. Satu chipset aja itu brandnya bisa berapa gitu-gitu. Jadi gua rasa lebih kompleks kalau misalkan kita ngomonginnya di komponen PC jika dibandingin ke smartphone. Dan gua rasa ini juga yang bikin pemerintah akhirnya bikin yang namanya aturan TKDN untuk smartphone karena banyak kasus-kasus yang seperti ini. Nah, lalu barang PI. PI itu sebenarnya apa sih? Jadi PI itu adalah parallel import. Nah, jadi maksudnya apa PI ini? Bedanya apa sama black market? Jadi PI ini menggunakan jalur impor yang legal. Jadi secara hukum memang ini mengikuti anjuran yang benar-benar sesuai sama undang-undang di negara kita. Cuma yang namanya distributor resmi itu mereka kan punya yang namanya regulasi sendiri ya. Karena yang namanya distributor resmi itu kakinya nanti ada banyak. Ada cabang distributornya nanti dari pusat ke cabang, dan dari cabang nanti harus dikelola lagi barangnya ke retailer-retailer mereka gitu atau ke toko-toko mereka. Sehingga prosesnya itu mulai dari impor sampai dengan pengelolaan barang dan proses distribusinya lah pokoknya itu memakan waktu yang cukup panjang. Dan dengan waktu yang panjang itu, dengan proses yang panjang itu pastinya akan memakan cost lagi, sehingga modalnya akan sedikit lebih tinggi. Tapi dengan cara PI ini, selain legal, si toko yang mungkin mereka impor sendiri barangnya, itu mereka akan bisa memotong proses-proses yang panjang itu tadi. Sehingga mereka bisa menekan budget untuk cost atau modal mereka, yang dimana nanti gunanya adalah untuk jualan dan bisa mendapatkan cuan. Jadi bisa dibilang PI ini bisa dilakukan oleh badan, toko, bahkan perorangan selama mereka punya yang namanya channel atau vendornya. Dan tentu itu di luar yang namanya master dealer atau distributor resmi. Jadi yang namanya channel atau vendor ini mereka bisa mengizinkan untuk tokonya itu membeli stok dan garansinya itu baru berjalan ketika nanti udah dibeli sama end user. Sehingga nanti barang-barang PI ini akan memiliki yang namanya garansi global atau garansi internasional. Nah, istilah garansi internasional ini sendiri paling kita sering temuin juga di smartphone. Contohnya seperti iPhone. Yang dari dulu tuh udah beredar yang namanya garansi internasional dan garansi iBox gitu-gitu. Nah, sekarang ini mulai bermunculan yang namanya barang PI untuk di komponen PC, terutama kemarin yang lagi banyak beredar itu khususnya untuk CPU, baik itu AMD ataupun Intel. Jadi intinya si channel atau si vendor ini nanti bakalan mencatat badan atau toko yang sebagai importir itu sebagai distributornya lah, bisa dibilang. Tentunya kalau kita pikir-pikir lagi logikanya, ini kan seperti kita tuh nggak beli sama distributor resminya dulu gitu sebagai toko. Yang berarti karena udah melewati proses-proses tersebut, cost-nya lebih kecil, modalnya lebih kecil, dan otomatis bisa mendapatkan cuan lebih. Plus ditambah lagi toko masih bisa memberikan jaminan karena memang garansinya tuh berjalan. Resmi nggak jalan garansinya? Resmi, tapi global atau internasional. Garansi internasional sendiri sebenarnya bisa aja dibawa ke service center yang memang ada di sekitar kita. Tapi ingat, nggak semua perusahaan, nggak semua brand itu punya regulasi yang sama. Banyak juga brand yang memang punya regulasi tertentu untuk garansi dan juga service centernya. Jadi biasanya kalau memang produknya bukan untuk dijual di regional tertentu, itu kita nggak bisa untuk mengklaim garansi. Jadi kita harus ke negaranya, ke region asalnya dari produk tersebut untuk mengklaim garansinya, atau ke pusat langsung. Atau mungkin kalau kita masuknya ke komponen-komponen PC, itu mungkin kalian untuk beberapa produk itu jarang nemuin service centernya tuh ada di mana. Sehingga untuk mengklaim garansi, biasanya kalian bawanya kemana? Bawanya ya ke distributor resminya. Contoh kalau misalkan lu beli CPU yang statusnya PI nih. Nah, ini kalau misalkan lu mau klaim garansi, lu nggak bisa tuh yang namanya bawa CPU ini ke distributor resminya. Sementara barang yang lu beli adalah barang PI. Itu barang lu nggak akan diterima sama distributor resminya. Nah, cara klaimnya gimana? Ya kalau misalkan lu belinya barang PI, cara lu mengklaim garansi adalah ya kirim barang itu ke pusat, kayak begitu. Atau paling enggak,
ya lu harus klaim melalui toko tempat di mana lu beli. Tapi misalkan gini, misalkan lu belanjanya adalah belanja online, yang sebenarnya tokonya itu misalkan tokonya ada di Jakarta, sementara lu itu adalah orang Bali misalkan. Nah, untuk mengklaim garansinya, lu kan perlu mengirim barang lu dari Bali ke Jakarta, yang dimana itu membutuhkan proses pengirimannya aja udah berapa lama tuh kalau misalkan jarak lu sejauh itu. Belum lagi, sebelum lu mengirim barang itu, pastinya lu konsultasi dulu dengan customer service dari tokonya, yang dimana kalau kita udah berurusan dengan yang namanya garansi-garansi, pengen klaim garansi apa segala macam, biasanya pasti responnya bakalan udah agak-agak acuh nggak acuh lah bisa dibilang. Wajar karena mereka adalah toko, mereka pasti mengutamakan yang beli dulu daripada yang komplain dulu. Bahkan untuk sekelas service center atau distributor resmi aja juga mereka pastinya kewalahan untuk menghadapi yang namanya komplain atau service. Terus kalau misalkan lu nanya, kok bisa sih bang? Itu kan legal, kok kita nggak boleh sih kalau misalkan kita ngeklaim garansinya tuh ke distributor yang ditunjuk resmi? Karena sebenarnya setiap regional itu kebanyakan mereka punya pencatatan sendiri, barang yang mereka masukin itu ada berapa, serial numbernya itu ada berapa aja. Terus brand per regional pun punya target salesnya sendiri. Untuk di Indonesia itu target salesnya itu ada berapa apa segala macam. Nah, dari sekian banyak produk yang masuk gitu, dari sekian quantity yang masuk ke Indonesia, itu nanti bakalan kelihatan penjualan mereka berapa berdasarkan yang tercatat sama si brand dan yang tercatat sama distributor yang ditunjuk. Kalau misalkan nanti barang PI justru lebih banyak yang jualan, brandnya akan kebingungan juga. Ini kok banyak ya yang pakai produk-produk kita tapi sales kita nggak mencapai target misalkan. Kok yang pakai cuma segini tapi kita ngelihat banyak banget ya, ini hasil jualan dari mana? Nanti nggak bakalan jadi jelas dan hasilnya juga bakalan nggak baik untuk brand dan distributor resminya. Jadi ada kemungkinan ini barang-barangnya memang nggak seharusnya untuk dijual di Indonesia, tapi akhirnya dijual di Indonesia dengan cara yang memang legal. Nggak cuma dari segi brand dan distributor resminya aja yang bakalan gue omongin, tapi ini juga bakalan jadi dilematis untuk para toko yang memang menjual barang-barang berstatus PI ini. Dimana mereka juga nantinya bakalan jadi serba salah. Ketika mereka menjual barang yang statusnya PI dengan harga yang sama seperti resmi, itu pasti bakalan dibilang sama end user, mau cari cuan lebih, mau untung gede doang gitu. Tapinya jalurnya lewat jalur yang berbeda, nggak resmi gitu. Dan mungkin juga bakalan, beberapa distributor juga mungkin bakalan bilang kayak begitu, mau menang sendiri apa segala macam untuk tokonya. Dan ini bakalan jadi keputusan yang berat buat toko kalau misalkan mereka pengen menjual dengan harga yang lebih rendah. Karena sebenarnya barang berstatus PI ini mungkin toko-toko bisa aja ngejual barang dengan harga yang sedikit lebih murah daripada harga yang resmi. Tapi bayangin, kalau misalkan nanti yang PI dijual dengan harga yang lebih murah, orang otomatis bakalan lebih lirik produk-produk yang PI ini, terus yang PI jadi laku, akhirnya korbannya siapa? Untuk brandnya itu sendiri, mungkin target salesnya untuk regional di Indonesia itu nggak mencapai target, dan itu juga berdampak pastinya sama distributor resmi mereka. Gue mungkin nggak bisa sebutin semua distributor full list yang memang mendistribusikan brand secara resmi itu siapa aja. Karena selain distributor yang banyak, satu distributor itu juga biasanya mengelola banyak brand dan gue nggak hafal tentunya. Pastiin aja, gue punya tips ini buat kalian kalau misalkan kalian pengen belanja komponen-komponen PC. Tips dari gua pastinya pertama tanya status barangnya itu apa, apakah ini barang resmi, barang PI atau barang black market. Tanya seperti itu dulu paling awal. Nanti selanjutnya ketika udah dijawab, baru kalian tanya lagi, ini selain mengklaim garansinya lewat toko, bisa mengklaim garansi kemana lagi? Ada distributor yang menguruskah, yang dimana tersebar mungkin di beberapa kota? Atau tanya lagi, ada service centernya nggak? Jadi tanya opsi untuk mengklaim garansi selain langsung ke toko itu ada tempat lain atau enggak. Karena biasanya kalau ada distributor resminya, otomatis kalian bisa mengklaim garansi langsung ke distributor resminya atau ke service center resminya. Gua nggak memaksakan kalian untuk membeli produk yang 100% bergaransi resmi sih sebenarnya. Tapi gue juga nggak bisa 100% merekomendasikan kalian apabila kalian pingin beli barang yang statusnya PI. Karena masih memiliki kekurangan-kekurangan tertentu terutama di bagian after sales-nya. Dan kalau kita bicara soal harga pun, untuk di komponen-komponen PC ternyata untuk user juga masih nggak terlalu menguntungkan untuk barang-barang PI ini. Dimana kalau misalkan harganya sama seperti barang-barang yang bergaransi resmi, itu kita ngerasa kayaknya dirugiin, tapi kalau misalkan lebih murah,
seakan-akan kita nggak mensupport brand resmi untuk hadir di Indonesia beserta distributornya. Dan tentunya kalau misalkan di komponen-komponen PC ini sampai ada yang black market, kalau untuk black market sih pastinya gue nggak bisa merekomendasikan ya, karena untuk black market ini legalitasnya juga nggak kejamin, after sales-nya nggak kejamin, dan ya pokoknya nggak enak lah kalau black market. Tapi kalau barang PI, gue kembalikan ke kalian lah, apakah kalian bisa menerima konsekuensinya untuk after sales-nya, terus nggak dapat promosi-promosi dan segala macam itu. Apakah kalian bisa menerima hal-hal seperti itu? Dan itu keputusannya ada di kalian masing-masing. Dan terakhir, untuk toko yang mungkin memiliki stok barang dengan status PI ini, gue sih mungkin bisa menyarankan untuk dipisahin list harganya untuk price listnya, dikasih tanda kalau memang barangnya itu adalah statusnya PI atau mungkin dengan sebutan lain apa. Kalaupun harganya mau dibedain, silakan bedain, tapi tentu selisihnya jangan terlalu jauh dengan harga resmi. Mungkin beda 5.000, beda 10.000, kayak begitu-gitu. Mungkin bisa jadi bahan pertimbangan juga buat user-user yang memang lagi mau belanja. Karena kan ada konsekuensinya, dan memang konsekuensinya bedanya tipis-tipis tuh. Karena ada orang yang kadang mementingkan after sales, kadang ada yang nggak terlalu peduli juga gitu. Karena mungkin, oh kayaknya kalau misalkan gue belinya CPU tuh nggak gampang rusak kok gitu. Mungkin bisa jadi pertimbangan juga untuk dipisahin listnya dan dibedain sedikit harganya, it's okay menurut gua, karena kalau dibedainnya terlalu jauh takutnya nanti bakalan jadi ngerusak pasar yang resmi. Oke, gua rasa segitu aja sih pembahasan gua untuk video kali ini. Kira-kira menurut kalian gimana? Apakah kalian cukup terbantu informasinya dengan adanya informasi dari gua? Sorry kalau misalkan masih agak acak-acakan untuk ngejelasinnya, tapi semoga kalian bisa paham dan ngerti. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gua kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar gaptek. Gue Subki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.